Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman Pelaut BW3IP. Salam sehat. Saya Dedi Dwi Yustianto akan menyampaikan materi eksponen. Baik, kita mulai. Eksponen sama juga dengan bilangan pangkat. Jadi kalau misalkan ada buku yang menyajikan eksponen atau bilangan pangkat sebetulnya artinya sama. Jadi kita mulai saja. Eksponen diawali dengan dasar operasi hitung ini sebagai pengantar. Nomor 1, operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Saya ambil contoh 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka ketika kita ingin hitung 2 sama dengan 5 dikurang 3. Ketika kita ingin hitung 3 ini, maka sama dengan 5 dikurang dengan 2. Maka ketika operasi hitung penjumlahan selalu berkebalikan dengan pengurangan. Jadi tidak mungkin jumlah berkebalikan dengan kali, berkebalikan dengan bagi, tidak. Penjumlahan selalu berkebalikan dengan pengurangan. Nomor 2, perkalian dan pembagian. Saya ambil contoh 2 kali 3 sama dengan 6. Ketika kita menghitung 2 di sini, maka 2 itu sama dengan 6 dibagi 3. Ketika kita ingin menghitung 3, 3 sama dengan 6 dibagi 2. Kesimpulan kecilnya adalah perkalian selalu berkebalikan dengan pembagian. Perkalian selalu berkebalikan dengan pembagian. Nomor 3, pangkat, akar, dan logaritma. Nah, hubungannya bagaimana? Ada pengantar seperti ini. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka ketika kita menghitung 3 yaitu bilangan yang dipangkatkan di sini, maka hubungan 2 dengan 9 adalah akar. Jadi ketika kita menghitung 3 sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Nah, bagaimana kalau kita menghitung 2? 2 itu adalah bilangan pangkat. Nah, bagaimana hubungan antara 3 dengan 9 supaya hasilnya 2? Yaitu dengan cara menghitungnya dengan logaritma. Yaitu log dengan derajat 3 dari bilangan 9. Nah, penulisan logaritma nanti kita bahas di belakang, kita bahas secara terpisah. Jadi kalau kita buat sedikit kata kunci, penjumlahan selalu berkebalikan dengan pengurangan, saya kira jelas. Perkalian selalu berkebalikan dengan pembagian, saya kira juga jelas. Bagian yang ketiga, pangkat, akar, dan logaritma. Nah, ini satu paket. Satu paket operasi hitung yang saling berkebalikan. Jadi, pangkat tidak hanya berkebalikan dengan akar, tetapi juga ada perhitungan logaritmanya. Oke, kita bahas dari yang pertama, eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, ini ada 6 sifat operasi hitung bilangan berpangkat yang nanti kita bisa gunakan sebagai dasar perhitungan. Kalau misalkan kita temui bilangan berpangkat, kita bisa berlakukan ketentuan-ketentuan ini. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Jadi kalau saya ambil bentuk umum A pangkat P dikali dengan A pangkat Q, maka bisa diselesaikan dengan menjumlahkan pangkatnya, yaitu menjadi A pangkat P ditambah dengan Q. Dengan catatan bahwa bilangan yang dipangkatkan itu sama, yaitu sama-sama A. Maka pangkat P dengan Q-nya bisa dijumlahkan ketika bilangan pangkat itu dikalikan. Nomor 2, pembagian bilangan berpangkat. Saya ambil bentuk umumnya A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q. Maka sama catatannya ketika bilangan yang dibagi mempunyai bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama A, maka pangkatnya bisa dikurangkan, yaitu menjadi A pangkat P dikurang dengan Q untuk operasi pembagian bilangan pangkat. Sifat berikutnya nomor 3, pemangkatan bilangan berpangkat, yaitu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, ada pangkat yang kedua. Saya ambil contoh A pangkat P kemudian dipangkatkan Q. Maka P dengan Q ini bisa dikalikan.
Oke. Berikutnya nomor 4, sifat distributif bilangan pangkat. Saya ambil contoh A kali B pangkat P. Itu perhitungannya sama dengan A pangkat P dikali dengan B pangkat P. Jadi A dan B yang berada di dalam kurung ini mendapatkan pangkat yang sama, yaitu P. Nah, sifat ini boleh diberlakukan hanya untuk perkalian dan pembagian. Jadi kalau misalkan yang distributif A dibagi B ke pangkat P, maka di sini boleh menjadi A pangkat P dibagi B pangkat P. Tapi kalau di sini A ditambah B pangkat P, maka tidak boleh A pangkat P ditambah dengan B pangkat P. Begitu juga dengan pengurangan, karena nanti akan diperoleh hasil yang berbeda. Berikutnya sifat yang kelima, bilangan berpangkat 0. Semua bilangan pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. Jadi entah bilangan berapapun, bisa bilangan besar, bisa bilangan kecil, positif, negatif, atau bahkan utuh atau pecahan, ketika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Sifat yang keenam, bilangan berpangkat negatif. Jadi apabila ada A pangkat negatif P, bisa berubah menjadi pangkat positif, karena kalau misalkan kita kaitkan dengan operasi perkalian yang berulang, jadi bilangan berpangkat itu kan sama juga dengan perkalian berulang, maka perkalian berulang itu bisa dijabarkan ketika pangkatnya positif. Jadi contoh kayak 3 pangkat 2, berarti kan 3 kali 3. Tapi kalau 3 pangkat min 2, penjabarannya harus dirubah menjadi pangkat positif dahulu. Dengan cara bagaimana? Menjadikannya 1/. Jadi kalau A pangkat min P menjadi 1/A pangkat P. Min-nya hilang ketika sudah berubah jadi 1/. Nah, 1/, berapa? Ya tinggal min-nya dihilangkan dari bentuk awal tadi. Jadi A pangkat P. Nah, setelah berubah menjadi pangkat positif ini, maka bisa diterapkan konsep perkalian yang berulang. Itu untuk eksponen atau bilangan berpangkat. Berikutnya bagian yang kedua, ada bilangan akar. Jadi di dalam bilangan berpangkat juga ada kebalikannya yang namanya bilangan akar. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang bisa kita gunakan ketika kita temui bilangan akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi apabila ada A akar C ditambah B akar C itu boleh dituliskan menjadi A tambah B akar C dengan catatan bilangan yang di dalam akar ini adalah sama-sama C. Ketika jumlah ya jumlah, ketika kurang ya kurang untuk bilangan yang di depan akar. Oke, ini untuk bilangan akar, operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam akar ini bilangannya berbeda, maka tidak boleh diterapkan konsep yang sama seperti ini. Harus tetap dihitung satu persatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perkalian dan pembagian bentuk akar. Jadi kalau akar A dikali akar B itu sama juga dengan akar A kali B. Jadi bilangan di dalam akar ini yang terlibat dikalikan. Dan ini ketika di pembagian maka tinggal dibagi saja. Misal akar A dibagi akar B sama juga dengan akar A bagi B. Jadi itu untuk konsep perkalian dan pembagian. Nomor 3, merasionalkan bentuk akar. Nah, kenapa bentuk akar harus dirasionalkan? Nah, sebetulnya ini hubungannya dengan operasi hitung pecahan. Jadi ada dua syarat yang kita tidak boleh kita teruskan apabila sebuah hitungan itu. Yang pertama, apabila penyebutnya 0. Yang kedua, apabila penyebutnya irasional. Jadi kalau misalkan bilangan
hasil hitungan itu penyebutnya 0, maka bisa dipastikan hasil itu adalah hasil yang salah. Tetapi ketika bilangan pecahan itu penyebutnya irasional, maka masih bisa diteruskan untuk dijadikan rasional. Jadi yang dikatakan irasional ketika dia posisinya berada di penyebut. Dan itu harus dirasionalkan. Saya ambil contoh ini. Jadi apabila ada bilangan A per akar B. Jadi kalau pecahan seperti ini kan dikatakan masih irasional karena penyebutnya akar. Nah, akar ini harus dikalikan dengan bilangan yang senilai dengan penyebut itu. Jadi kalau A per akar B harus dikalikan dengan akar B per akar B. Karena akar B per akar B senilai dengan 1, nanti nilai ini tetap tetapi yang berubah hanya bentuknya. Jadi yang dikatakan nilai tetap berubah bentuk itu sama saja seperti kita menyampaikan setengah atau menulis data setengah. Setengah kita mau tulis 0,5 boleh, kita tulis 1/2 juga boleh. Itu yang dikatakan dengan nilai sama tetapi bentuknya yang berbeda. Nah, contoh yang lain misalkan ada A per B tambah akar C. Maka ini harus dikalikan dengan bilangan sekawan dari penyebut itu. Jadi kalau di sini plus, maka pengalinya nanti harus min. Tetapi juga harus nilai dengan 1. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh yang ini, yang pertama, A per B plus akar C, maka nanti harus dikalikan dengan B min akar C per B min akar C. Jadi ini berkebalikan dengan ini. Begitu juga ketika plus dengan min, min dan juga dengan plus. Nah, contoh yang kedua, pasangan yang kedua, kalau misalkan sama-sama akar nih. Ini. Ada penjumlahan bilangan akar sebagai penyebut. Jadi kalau misalkan ada A per akar B plus akar C, maka sekawannya adalah penyebutnya maka sekawan penyebutnya adalah akar B min akar C. Jadi kalau misalkan bentuk ini A per akar B plus akar C harus dikali dengan akar B min akar C per akar B min akar C. Jadi kalau ini bentuknya min, nanti pengalinya harus plus. Jadi akar B plus akar C per akar B plus akar C. Itu bentuk akar. Berikutnya logaritma. Nah, logaritma tadi sempat kita singgung di depan. Hitungan logaritma digunakan untuk menghitung pangkat sebuah bilangan. Yang pertama, hubungan logaritma dengan eksponen. Jadi misalkan ada A pangkat B sama dengan C, logaritma itu digunakan untuk menghitung nilai B. Secara gampangnya begitu. Jadi logaritma tujuannya untuk menghitung pangkat sebuah bilangan itu. Maka bisa ditulis, jadi nilai B ini sama juga dengan A log C. Kebanyakan menyampaikannya atau ngomongnya begitu. Tapi pada dasarnya yang betul, cara penyampaian yang benar adalah log C dengan derajat A. Jadi A ini adalah basis, B-nya adalah hasil, dan C-nya adalah dimen dari logaritmanya. Nah, penulisan di depan tadi agak berbeda dengan penulisan yang ini. Kalau yang di depan tadi, penulisannya adalah log 3 9 atau log 9 dengan derajat 3. Tetapi yang ini penulisannya adalah log C derajat A. Jadi sebetulnya penulisannya boleh dengan dua cara seperti ini untuk logaritma. Jadi kalau A log B itu bisa ditulis A-nya di depan atas sebagai derajat lognya, atau log AB, A-nya dituliskan di tengah bawah. Ini mempunyai arti yang sama. Oke, berikutnya.
sifat-sifat logaritma yang kita bisa pakai ketika kita ketemu hitung logaritma. Jadi, jika A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, M tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0, maka berlaku sifat-sifat operasi logaritma seperti ini. Yang pertama, A log A sama dengan 1, atau log A dengan derajat lognya juga A. Log bilangan dengan derajat log bilangan yang sama, maka nilainya adalah 1. Sifat yang kedua, log 1 dengan derajat A. Log 1 dengan derajat A, maka nilainya sama juga dengan 0. Sifat yang ketiga, apabila ada log B pangkat M dengan derajat A pangkat N, maka M dibagi dengan N, jadi pangkat dari bilangan pokok dibagi dengan pangkat dari derajat lognya dikali dengan log B basis A. Jadi log bilangan yang sama dengan yang ada di bentuk sebelumnya. Sifat nomor 4. Log B pangkat M dengan derajat A pangkat M. Jadi pangkat dari B dengan pangkat dari A sama, maka boleh ditulis menjadi log B basis A. Karena ketika kita melihat bentuk yang ketiga, ini M dibagi N, maka ketika M-nya sama, pangkat dari B dan A, maka M dibagi M sama dengan 1. Maka tinggal saja dituliskan dengan log B basis A. Sifat yang kelima, log B dengan derajat A, maka sama juga dengan seperkebalikan dari log itu. Jadi 1 per log A dengan derajat B. Jadi ditukar antara bilangan pokok dengan derajat log. Sifat yang keenam, log B dengan derajat A. Itu sama juga dengan log B dibagi dengan log A dan muncul derajat baru M. Nah, derajat baru M ini berapa? Boleh bilangan berapa saja. Sifat nomor 7, A pangkat log B derajat A. Jadi bilangan yang dipangkatkan sama juga dengan derajat lognya, sama-sama A. Maka nilainya sama juga dengan B. Nomor 8, log B derajat A ditambah log C derajat A. Jadi penjumlahan logaritma dengan derajat yang sama, maka bisa dituliskan dengan log B kali C dengan derajat semula. Jadi ketika log B ditambah log C, maka sama juga dengan log B kali log C. Itu kalau penjumlahan. Nah, kalau pengurangan berarti hubungannya dengan pembagian. Jadi kalau log B derajat A dikurang log C derajat A, maka boleh ditulis log B dibagi C dengan derajat A. Sifat nomor 10, log B derajat A dikali log C derajat B. Jadi kalau ditulis bentuknya, nilai log bilangan pokok yang pertama sama dengan derajat log dari log kedua. Maka boleh ini kita semacam eliminasi, berarti hanya meninggalkan A dengan C, berarti sama dengan log C derajat A. Itu materi eksponen yang berhubungan dengan akar dan juga logaritma.